Keamanan dalam IoT mengatasi tantangan di era konektivitas. Dulunya perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Adila Suryandari. Saya mahasiswa semester 5, Prodi Teknologi Komputer, Universitas Teknologi Digital Indonesia. Saya juga berserta SIB dari Mitra Bisa AI Academy, setuju di aktivitas cyber security. Sebelumnya teman-teman udah tahu belum sih apa itu IoT? Ada yang tahu belum? Kelihatan yang benar ya. Oke. IoT itu atau bisa singkatan dari Internet of Things adalah konsep di mana berbagai perangkat seperti sensor, perangkat elektronik, dan proyek lainnya terhubung dan berkomunikasi melalui jaringan internet. Dengan IoT, pengguna dapat terkoneksi untuk melakukan berbagai aktivitas mulai dari pencarian informasi hingga pengolahan data tanpa perlu campur tangan manusia. Untuk selanjutnya, resiko keamanan dalam IoT. Pertama itu ada serangan DDoS atau Distribution Denial of Service. Serangan DDoS terjadi ketika banyak perangkat atau seringkali perangkat IoT yang terinfeksi ya, digunakan untuk membanjiri satu target seperti server atau jaringan dengan trafik yang berlebihan. Ini mengakibatkan layanan menjadi tidak tersedia bagi pengguna yang sah. Contoh yang terkenal itu dari serangan DDoS adalah serangan Mirai, di mana botnet yang terdiri dari perangkat IoT seperti kamera dan router digunakan untuk menyerang server DNS yang menyebabkan gangguan besar di internet pada tahun 2016. Dampaknya apa sih dari serangan DDoS itu? Pertama adalah downtime. Itu mengakibatkan hilangnya akses ke layanan penting. Itu juga berdampak pada kerugian finansial dan reputasi. Jadi karena ada serangan terus-terusan seperti di botnet gitu, nanti bakal bikin server itu ngedown. Jadi kalau server dan jaringan itu ngedown, otomatis waktunya itu kan ngedown juga ya, karena banyak waktu yang kebuang buat itu. Makanya itu bisa jadi kerugian finansial maupun reputasi. Kalau reputasi di sini tuh karena sudah pernah terjadinya downtime atau ada serangan gitu reputasi perusahaan itu, maka akan jelek ya di mata masyarakat ya, karena pernah terserang gitu kan. Terus selanjutnya ada kebijakan data. Perangkat IoT sering mengumpulkan dan menyimpan data sensitif. Jika perangkat tidak dilindungi dengan baik, data ini dapat jatuh ke tangan yang salah. Misalnya, perangkat kesehatan yang terhubung dapat mengungkapkan informasi medis pribadi pasien dan yang dapat disalahgunakan. Jadi, tahu kan kayak IoT juga banyak kan perangkat IoT yang digunain buat medis, kayak buat ngukur detak jantung dan lain-lainnya. Nah, itu kan ada apa namanya? Data kita nih di situ. Nah, itu kalau kebocoran data kan itu juga bahaya ya, apalagi itu data pribadi, data kesehatannya. Nanti dampaknya ada pelanggaran privasi, itu jelas ya. Karena itu kan data pribadi kita yang harusnya cuma diketahui kita, dokter, dan rumah sakit gitu. Nanti juga ada tuntutan hukum karena itu dari privasinya kita, kebocoran privasi itu, makanya mesti ada undang-undang ITE yang itu. Terus habis itu ada filtrasi perangkat penyerang
dapat mengakses dan mengontrol perangkat IoT untuk tujuan jahat. Misalnya kamera keamanan yang terhubung ke internet dapat diambil alih oleh penyerang. Kemungkinan mereka untuk mengawasi aktivitas pengguna tanpa sepengetahuan mereka. Pelanggarannya itu dampaknya itu pelanggaran keamanan ya. Jadi pengguna perangkat untuk tujuan jahat dapat mengakibatkan kerugian finansial dan reputasi. Jadi semua nih. Jadi kalian semua nih baru ada CCTV tuh di rumah. Nah CCTV-nya itu dihack. Jadi kan otomatis hackernya kan tahu kan kalau kalian baru ngapain dan baru gimana gitu kan. Kalian ngerasa rumah aman nih, nggak ada, ini rumahku sendiri aman, nggak apa aku sendirian di rumah aman, nggak ada yang tahu gitu loh. Dan ternyata CCTV kalian itu dihack. Jadi ada orang lain yang tahu aktivitas kalian. Padahal kalian ngerasa aman aja di rumah. Kalian ngelakuin apa aja, oh ini rumahku gitu kan. Nah itu bahaya banget ya. Apalagi itu bisa terjadi kalau pagar pintu pintar itu juga. Jadi kayak keamanan terganggu gitu kan, kayak pintu pintar gitu ternyata juga kebobol gitu, tiba-tiba ada orang masuk gitu kan, bahaya banget itu. Terus lanjut ya, ada kerentangan perangkat. Banyak perangkat IoT memiliki tingkat keamanan yang lemah dan sulit untuk diperbarui. Kerentangan ini sering disebabkan oleh penggunaan kata sandi default yang mudah ditebak, kurangnya enkripsi atau perangkat keras yang tidak dirancang untuk keamanan. Ya, kayak banyak kan perangkat IoT, kayak contohnya aja perangkat IoT itu banyak dari satu kesatuan ya. Ada sensor, ada kalau perangkat IoT yang kecil-kecil aja, ada sensor, terus ada microcontroller, terus nanti ada cloud-nya dan lain sebagainya, ada back end, front end-nya kayak gitu kan. Nah, kebanyakan itu dari sensornya itu kan nggak ada pembaruan ya. Kalau pembaruan dari sensor itu kan kebanyakan kalau software-nya itu jarang. Jadi kalau mau diperbarui ya udah perangkatnya juga harus diperbarui gitu. Terus jangan sampai gunain kata sandi yang udah ditebak ya, apalagi kayak admin 123 gitu. Jangan ya. Kalau pakai kata sandi kayak gitu kan udah ditebak itu. Jadi gunain kombinasi, kan sekarang udah kan kriteria kata sandinya itu pakai huruf besar, huruf kecil, minimal berapa karakter, kayak gitu juga kan. Juga kebanyakan juga kalau yang rancang IoT itu kebanyakan kadang nggak mikirin keamanannya karena ngerasa proyek kecil ya, ngerasa itu kan cuma data dari lingkungan, data apa gitu yang kita ambil gitu. Makanya kita juga harus mikirin keamanannya. Terus tantangan keamanan di era koneksivitas. Pertama itu standarisasi, kurangnya standar keamanan yang konsisten untuk perangkat IoT menyulitkan perusahaan dan pengguna dalam menerapkan praktik keamanan yang efektif. Tanpa pedoman yang jelas, banyak produsen mengabaikan keamanan dalam desain perangkat mereka. Ya kan, itu yang aku bilang tadi. Kebanyakan itu tuh kadang nggak mentingin keamanan keamanan IT mereka, karena kebanyakan pada pembuat IoT itu tuh kayak udah ini ngambil data kayak apa itu, kita prakteknya coba yang penyiraman otomatis ya, itu kan pakai kayak sensor DHT22 kayak buat suhu kelembapannya. Terus nanti kalau sensor itu ngasih data kan ke kita, suhu sekian sekian ngelakuin apa, suhu sekian sekian ngelakuin apa. Cuma kayak gitu ya biasanya kalau kita buat IoT ya. Tapi kita lupa tentang keamanannya. Ini data menurut kalian ini cuma kayak gini kok, nggak mungkin, buat apa sih dibobol ya, itu juga bisa dibobol, itu bahaya kan, karena kita juga harus mikirin keamanannya. Terus ada kedua, skalabilitas. Dengan meningkatkan jumlah perangkat IoT yang terhubung, pengelola dan
pemantauan keamanan menjadi lebih kompleks. Tiap perangkat baru membawa potensi faktor serangan tambahan yang harus dikelola. Nah, umpamanya kini kita mau nambah sensor baru nih, dari kita cuma punya ada sensor dua ya, kita mau nambah sensor ultrasonik atau apa gitu kan. Nah, itu kita juga harus mikirin keamanannya dari sensor ultrasonik sendiri dan keamanan keseluruhannya. Jadi kalau kita mau nambah hal baru, kita juga harus mikirin keamanan untuk hal baru itu dan keamanan semuanya. Jadi keamanan satu ke satu dan keamanan satu kesatuan gitu kan. Lanjut, terus habis itu ada pembaruan dan pemeliharaan. Pembaruan dan pemeliharaan. Banyak perangkat IT yang tidak menerima pembaruan perangkat lunak secara teratur sehingga tetap rentan terhadap ancaman yang diketahui. Ini seringkali karena perbatasan pada perangkat keras atau kurangnya dukungan dari produsen. Ya, kayak kita nggak ngecek nih, ada update enggak gitu. Kita nggak buat update otomatis nih. Berapa bulan sekali update atau apa gitu. Kita nggak ngelihat. Kita udah bikin, ya udah kita bikin aja gitu ya. Tanpa tahu, oh ada updatean atau apa. Kalau bisa itu tuh dipelihara. Jadi kalau kita bikin ya nggak cuma bikin, kita juga harus memelihara itu. Kita harus tahu kita kalau update update perangkat kerasnya atau update dari softwarenya gitu kita lihat update otomatis mungkin bisa ya. Terus yang terakhir kesadaran pengguna. Rendahnya kesadaran pengguna tentang praktik keamanan yang baik dapat terkontribusi pada resiko keamanan. Banyak pengguna tidak menyadari pentingnya mengubah kata sandi, default, atau menerapkan langkah-langkah keamanan lainnya. Dia kan kayak mengubah banyak nih kayak cuma pakai password kayak admin 123 atau apa kayak bener-bener passwordnya itu password yang udah ditebak gitu. Bener udah ada variasi angka sama huruf gitu loh. Tapi itu kan password yang ibaratnya udah viral ya, udah banyak ya yang gunain ya kayak gitu. Terus pakai password dengan tanggal lahir atau nama atau tanggal-tanggal lain itu juga akhirnya mudah ditebak ya. Tapi kalau orang mau mesti kiranya apa sih pertama nama atau enggak apa terus tanggal lahir kayak gitu. Kalau bisa jangan tanda sandi itu jangan yang berhubungan sama kita sih kayak acak atau apa gitu ya. Oke, lanjut selanjutnya itu strategi mitigasi. Mitigasi apa sih? Mitigasi adalah upaya atau langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi, mencegah atau meminimalkan dampak negatif dari suatu resiko atau ancaman. Pertama apa sih yang harus dilakuin? Pertama itu ada implementasi keamanan berbasis lapisan. Penting untuk menerapkan beberapa lapisan keamanan untuk melindungi perangkat serangan. Pertama itu bisa firewall ya, kita mencegah akses tidak sah ke jaringan, jelas itu ya. Terus enkripsi, keamanan data yang disimpan dan ditransmisikan antara perangkat. Dan juga ada control access, mengatur siapa yang dapat mengakses perangkat dan data. Jadi kita juga bikin firewall-nya, enkripsinya, dan control access siapa adminnya gitu aja ya. Yang kedua ada keamanan perangkat sejak awal. Perangkat IoT harus dirancang dengan mempertimbangkan keamanan dari awal siklus pengembangannya. Jadi kita merancang IoT, kita juga harus merancang keamanannya gitu barengan gitu ya. Jangan habis ini selesai baru merancang keamanannya gitu. Pertama itu penggunaan enkripsi untuk melindungi data yang disimpan dan ditransmisikan. Terus ada audit keamanan dalam tahap pengembangan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kerentangan. Terus ketiga adalah pembaruan rutin. Penting untuk memastikan perangkat menerima pembaruan perangkat lunak dan patch keamanan secara teratur. Manajemen perangkat
yang dapat memperbarui firewall secara otomatis dapat membantu mengatasi masalah ini. Jadi kayak kita pembaruan nih, pembaruan perangkat keras, perangkat lunak bisa diatur secara otomatis. Jadi kita nggak harus mikirin ini tiap jadi bisa secara otomatis. Untuk yang terakhir, untuk selanjutnya ada penggunaan autentikasi kuat metode Kak. Metode akuntansi yang kuat seperti autentikasi dua faktor harus diterapkan untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses perangkat dan data. Hal ini dapat dilakukan dengan penggunaan aplikasi autentikasi yang menghasilkan kode sekali pakai atau pembaruan kepada pengguna saat pemberitahuan kepada pengguna saat upaya login yang mencurigakan. Jadi kita bisa kasih notifikasi gitu ya. Terus yang terakhir, edukasi dan kesadaran pengguna pendidikan dan pelatihan pengguna tentang praktik keamanan yang baik dan sangat penting. Pengguna harus didorong untuk mengganti kata sandi default dengan kata sandi yang kuat dan unik, menggunakan jaringan terpisah untuk perangkat IoT yang lebih sensitif, memahami resiko yang terkait dengan perangkat IoT, bagaimana cara melindunginya. Jadi kita nggak cuma kita juga harus sadar, kita nggak cuma buat itu bisa, tapi kita juga buat keamanannya. Benar perangkat itu bisa, tapi percuma kalau keamanannya lemah gitu. Kita harus nanamin itu dari proyek yang kecil. Ini ada detail khususnya ya, keamanan di smart home. Ya kan banyak IoT sekarang baru ngetrennya di smart home ya. Apa aja sih? Smart home itu apa sih? Smart home adalah salah satu penerapan IoT yang paling penting. Umumnya pengguna saat ini menggunakan perangkat pintar seperti kamera, pengawas, lampu pintar, atau termostat yang dapat terhubung ke internet. Namun perangkat ini sering menjadi target serangan. Dari resikonya apa sih? Dari ini, di kasus ini resikonya kemungkinan ya ada serangan terhadap kamera keamanan. Jika tidak dilindungi dengan baik, kamera dapat diambil alih oleh penyerang. Interaksi antara perangkat. Banyak perangkat yang saling terhubung sehingga kompromi dan satu perangkat dapat membahayakan perangkat yang lain. Integrasinya gimana? Integrasinya itu jaringan terpisah. Menggunakan jaringan terpisah untuk perangkat pintar agar tidak terhubung langsung ke jaringan utama. Pembaruan firewall memastikan semua perangkat diperbarui dengan firewall terbaru untuk mengatasi kerentangan yang diketahui. Penggunaan autentikasi kuat mengimplementasikan metode autentikasi yang kuat untuk mengakses perangkat.